Pernyataan mengejutkan Patrick Kluivert. Seketika publik dibikin gempar. Begini dari Patrick Kluivert usai timnas Indonesia kalah memalukan dari Australia. Inilah dua janji yang langsung diingkari Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Apa saja? Simak info menariknya. Benar-benar di luar dugaan. Dilumat Australia tanpa ampun. Erick Thohir akui masih sangat yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu percaya diri? Mengejutkan, bikin geger. Fans Garuda wajib nyimak. Begini kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia babak belur dihajar Australia, sampai berani bilang begini. Mengejutkan, bikin shock. Dibocorkan langsung oleh Marcelino Ferdinand. Begini instruksi Patrick Kluivert di ruang ganti timnas Indonesia usai kalah telak saat babak pertama hadapi Australia. Di luar dugaan bikin kaget. Bukan Nathan Choeaon atau Marcelino Ferdinand. Inilah dua pemain timnas Indonesia dengan rating terburuk di laga kontra Australia harus dicoret saat hadapi Bahrain. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Pernyataan mengejutkan Patrick Kluivert. Seketika publik dibikin gempar. Begini dari Patrick Kluivert usai timnas Indonesia kalah memalukan dari Australia. Pelatih Patrick Kluivert membeberkan dari timnas Indonesia kalah dari Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah dari Australia dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, sore. 5 gol Australia dicetak oleh Martin Boyle, 18, Pen, Nishan Velupillai, 20, Jackson Irvine, 34, 90, dan Lewis Miller, 61. Sementara 1 gol timnas Indonesia dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-78. Sejatinya di awal pertandingan, timnas Indonesia bermain baik. Skuad Garuda bahkan mendapat peluang emas pada menit ke-16 lewat tendangan penalti Kevin Dix. Akan tetapi, Kevin Dix gagal mengeksekusi sepakan penalti itu. Selepas pertandingan, Patrick Kluivert mengaku kecewa dengan hasil yang diraih. Ia mengungkapkan bahwa gagalnya penalti Kevin Dix pada menit ke-16 mengubah jalannya pertandingan. Sayangnya, Anda benar. Di awal laga kami berhasil menekan lawan di sisi kanan sesuai keinginan karena kami tahu di sisi kiri mereka bagus, kata Patrick Kluivert dilansir dari Kompas.com. Setelah itu, kami menerima penalti. Jika penalti itu masuk, laganya akan berbeda. Tetapi sayang Kevin menghantam tiang. Setelah itu ada sesuatu yang berubah di kepala kami. Kami tidak bisa bermain sesuai rencana, ujarnya. Meski begitu ia mengakui bahwa pemain berjuang dengan penuh daya selama pertandingan. Saya pikir selama laga kami berjuang seperti singa. Kepala kami tak tertunduk. Tetapi tetap saja saya sangat kecewa dengan hasil ini. Untuk kami semua dan mereka yang mendukung Indonesia, kata ex-pemain Barcelona itu. Hasil ini membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin. Poin timnas Indonesia sama dengan Bahrain yang kalah dari Jepang dengan skor 0-2. Australia berhasil mempertahankan posisi di peringkat kedua dengan 10 poin. Sementara Jepang sudah duluan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan keluar sebagai juara grup dengan 19 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Kemenangan dibutuhkan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua tim teratas. Berarti kini hanya tersisa tim yang bisa finish di posisi kedua lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk mendapat sisa tiket lolos. Inilah dua janji yang langsung diingkari Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Katanya menang, tapi kalah telak. Patrick Kluivert memulai debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan hasil buruk.
Pria asal Belanda itu membawa skuad Garuda menelan kekalahan telak lawan Australia sekaligus mengingkari 2 janji. Indonesia berjumpa Australia pada laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 20 Maret petang waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Sydney, skuad Garuda kalah dengan skor telak 1-5 dari sang tuan rumah. Sesuai janjinya, Kluivert membawa timnas Indonesia memainkan sepak bola agresif. Ya, Indonesia tampil menyerang dan dominan dalam hal penguasaan bola walau berstatus tim tamu. Namun, Kluivert juga ingkar janji pada laga debutnya bersama timnas Indonesia. Bukan hanya satu, akan tetapi 2 janji yang langsung diingkari. Apa saja janji itu? Pada sesi pengenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Kluivert mengucapkan 1 janji. Pria asal Belanda itu berkata bahwa dia akan memainkan pemain berdasar menit bermainnya di klub. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting, kata Kluivert dikutip dari Antara. Namun, pada laga debutnya, Kluivert ingkar dengan pernyataan tersebut. Di starting 11 pilihannya, ada 2 pemain yang minim menit bermain. Nama pertama adalah Nathan Choeon yang sepanjang musim 2024-2025 baru bermain 2 menit di Swansea City. Lalu, ada Marcelino Ferdinand yang belum bermain sama sekali di Championship bersama Oxford United. Setelah memimpin sesi latihan perdana timnas Indonesia, Selasa 18 Maret, Patrick Kluivert mengatakan target yang ingin dicapai pada duel lawan Australia. Dia menargetkan 3 poin alias kemenangan. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Buka Kluivert dikutip dari Kita Garuda. Optimisme Kluivert menular dalam benak para fans Indonesia. Apalagi, Indonesia tampil apik pada 10 menit awal laga. Hanya saja, Indonesia kemudian kehilangan arah dan menelan kekalahan dengan skor telak 1-5. Hasil ini membuat Indonesia berada di peringkat keempat klasemen dengan 6 poin. Sementara, Australia berada di peringkat kedua dengan 10 poin. Benar-benar di luar dugaan. Dilumat Australia tanpa ampun. Erick Thohir akui masih sangat yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu percaya diri? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tetap optimis timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Hasil ini membuat Indonesia kini menempati peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan raihan 6 poin dari 7 pertandingan. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulis Erick melalui akun Instagram resminya, Kamis 20 Maret. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada. Lanjutnya, secara matematis, peluang Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka dengan 3 pertandingan tersisa di putaran ketiga. 3 laga sisa tersebut adalah melawan Bahrain, kandang, Cina, kandang, dan Jepang, tandang. Namun, persaingan semakin ketat karena Indonesia saat ini memiliki jumlah poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara itu, Australia yang berada di posisi kedua unggul 4 poin atas Indonesia. Mereka berpeluang besar menemani Jepang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia, Indonesia setidaknya harus finish di peringkat ketiga atau keempat di fase ini agar bisa melanjutkan perjuangan melalui babak kualifikasi putaran keempat. Mengejutkan, bikin geger, fans Garuda wajib nyimak. Begini kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia babak belur dihajar Australia, sampai berani bilang begini. Mantan pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong ikut meramaikan nonton bareng laga matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia. Shin Tae-yong terlihat duduk bersama supporter lainnya dalam nonton bareng di Cafe 62 di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025. Ini juga jadi laga debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Sayang, debut Patrick Kluivert tidak berakhir manis sore hari ini. Timnas Indonesia harus remuk redam dengan skor 1-5 di markas Australia. Kekalahan tersebut membuat kans timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terancam. Shin Tae-yong yang kebersamaannya dengan timnas Indonesia diakhiri oleh PSSI pada Januari 2025 buka suara usai laga. Menurutnya, ada 3 penyebab utama kekalahan timnas Indonesia sore hari ini. Menurutnya, para pemain kurang mendapatkan waktu latihan saat menjalani laga yang digelar di Sydney Football Stadium. Akibatnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut menganggap banyak momen di mana pemain timnas Indonesia sering lepas dalam mengawal lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut banyak gol lawan sore ini tercipta dari skema bola mati. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap memuji kerja keras para pemain. Para pemain bekerja keras. Memang pressing para pemain depan sudah baik, ujar Shin Tae-yong usai laga kepada awak media. Tetapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, tentunya banyak lepas waktu momen man-to-man marking. Jadi mungkin penyebab kekalahan itu ya juga ada di set piece juga, ujarnya. Shin Tae-yong menyayangkan timnas Indonesia kebobolan dari skema bola mati. Namun, kekalahan itu cukup wajar mengingat tidak banyak bagi Patrick Kluivert untuk menyatukan pemain. Selain itu, Shin Tae-yong juga sebut pasukan Garuda punya kans untuk unggul lebih dahulu melalui eksekusi penalti Kevin Dix. Namun, eksekusinya digagalkan oleh mister gawang Australia. Momen tersebut langsung meruntuhkan mental skuad timnas Indonesia. Sangat disayangkan sebenarnya tidak perlu sama sekali kebobolan gol dari set piece, ujar Shin Tae-yong. Mungkin karena pelatih Patrick tidak punya banyak waktu untuk latihan teknis. Mungkin alasannya itu ya. Memang kita tadi ada kesempatan cetak gol di awal. Tapi karena dieksekusi dengan baik, mungkin itu yang jadi penyebab, lanjutnya. Mengejutkan, bikin shock, dibocorkan langsung oleh Marcelino Ferdinand. Begini instruksi Patrick Kluivert di ruang ganti timnas Indonesia usai kalah telak saat babak pertama hadapi Australia, di luar dugaan bikin kaget. Marcelino Ferdinand mengungkapkan perkataan sang pelatih, Patrick Kluivert, ketika timnas Indonesia ketinggalan 0-3 pada babak pertama laga kontra Australia. Timnas Indonesia dipermaksa 1-5 oleh Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Hasil ini jadi debut tragis bagi Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut diharapkan dapat membawa pasukan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia langsung tertinggal 3 gol di babak pertama. Gol-gol Australia dicetak oleh Martin Boyle, 18, Nishan Velupillai, 20, dan Jackson Irvine, 34. Usai babak pertama, Patrick Kluivert tentu memberi instruksi agar skuad timnas Indonesia segera bangkit. Marcelino Ferdinand membocorkan apa yang diungkapkan pelatih asal Belanda di ruang ganti. Menurutnya, tim bermain baik di 15 menit awal. Patrick Kluivert langsung evaluasi terjadinya gol yang bersarang di gawang merah putih. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut tidak bisa berbicara terlalu banyak soal kekalahan sore ini. Dirinya langsung menatap fokus laga selanjutnya bersama timnas Indonesia. Seperti yang kita lihat, bahwa di 15 menit pertama kami mendominasi dan kami mengevaluasi soal terjadinya gol, ujar ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Tentu saja dari pemain belakang hingga depan harus evaluasi. Pokoknya kami harus evaluasi usai kebobolan terbanyak 3 gol, dan ya kita harus evaluasi pertandingan selanjutnya. Kami tidak bisa berbicara banyak soal kekalahan ini, kami harus terima dan evaluasi, ujarnya. Marcelino Ferdinand mengaku belajar banyak dari kekalahan di markas Australia. Kita harus belajar banyak dari pertandingan ini, ujar Marcelino Ferdinand usai laga berdasarkan rekaman yang diterima media.
Kita tahu kita tidak mudah buat menyatukan chemistry. Tentunya orang-orang tahu, tidak ada alasan soal kekalahan. Kami perbaiki di laga home kita. Mau tidak mau kita harus 100%. Kita mengambil pengalaman dari laga ini. Dan harus kami evaluasi bersama, ujarnya. Usai lawan Australia, Timnas Indonesia sudah harus bersiap menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 25 Maret 2025. Bukan Nathan Choyaon atau Marcelino Ferdinand. Inilah dua pemain Timnas Indonesia dengan rating terburuk di laga kontra Australia, harus dicoret saat hadapi Bahrain. Rating terendah pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Australia bukan jatuh kepada Nathan Choyaon atau Marcelino Ferdinand. Australia buat Timnas Indonesia babak belum usai menang 1-4 di laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Australia melawan Timnas Indonesia berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, sore waktu Indonesia Barat. Pada laga itu, skuad Garuda langsung mengambil inisiatif serangan dan sempat mendapat peluang emas melalui tandukan Jai Itzes. Namun, tandukan pemain Venezia FC itu masih mampu ditepis dengan sempurna oleh penjaga gawang Australia, Matthew Ryan. Tim besutan Patrick Kluivert itu mendapat peluang emas melalui tendangan penalti setelah Rafael Struijk dilanggar. Namun, Kevin Dix yang maju sebagai algojo memanfaatkan peluang pada menit ke-8 itu karena tendangannya membentur gawang. Usai gagal, Australia berbalik mendapatkan momentum menyerang hingga mendapatkan beberapa peluang berbahaya. Alhasil, tuan rumah berhasil unggul pada menit ke-18 melalui tendangan penalti yang dilakukan Martin Boyle. Tertinggal 0-1 membuat permainan Timnas Indonesia mulai kehilangan kendali, hingga akhirnya Australia kembali mencetak gol. Nishan Velupillai berhasil mencetak gol kedua tim besutan Tony Popovic tersebut pada menit ke-20. Australia menambah keunggulan atas Timnas Indonesia menjadi 3-0 pada menit ke-34 melalui gol yang diciptakan Jackson Irvine. Babak pertama pun ditutup 3-0 untuk keunggulan tuan rumah. Sesudah turun minum, Timnas Indonesia langsung bermain agresif dan berhasil menciptakan beberapa peluang. Namun, Australia bermain lebih cerdik dengan melakukan serangan balik secara cepat, hingga terjadi gol keempat lewat Lewis Miller. Timnas Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol yang diciptakan Ulla Romeni pada menit ke-78. Akan tetapi, Australia menutup pertandingan dengan gol yang kembali diciptakan Jackson Irvine di penghujung pertandingan. Debut Patrick Kluivert pun berakhir sangat buruk karena Timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 1-5. Banyak yang menilai Nathan Choyaon dan Marcelino Ferdinand sebagai pemain terburuk di pertandingan sore ini. Namun ternyata, situs SofaScore menilai Dean James dan Kevin Dix sebagai pemain Timnas Indonesia dengan rating terburuk. SofaScore memberikan nilai kepada Dean James dan Kevin Dix rating sebesar 6,2 di pertandingan kontra Australia. Sementara pemain Timnas Indonesia dengan rating tertinggi jatuh kepada Ulla Romeni dengan nilai 8,0. Dibongkar langsung oleh kiper Australia, ternyata ini kelemahan Timnas Indonesia yang menjadi penyebab terbantainya saat hadapi Australia. Kapten Timnas Australia Matthew Ryan membeberkan faktor yang jadi penyebab kekalahan Indonesia dari Socceroos dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, sore waktu Indonesia Barat. Sebagaimana diketahui, anak-anak asuh Patrick Kluivert dibantai 5-1 oleh tuan rumah, dengan gol hiburan tunggal skuad Garuda dicetak oleh striker diaspora baru Ulla Romeni pada menit ke-78. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia merosot, dari yang tadinya menempati peringkat 3 klasemen grup C FIFA World Cup Qualifiers menjadi urutan 5 tabel. Sementara itu, Australia makin kokoh di tempat kedua dengan perolehan 10 poin dan berpeluang besar menyusul Jepang merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Mengomentari jalannya persaingan dengan skuad Garuda, kiper sekaligus kapten Socceroos Matrian tak menampik bahwa Timnas Indonesia sejatinya cukup merepotkan di awal babak pertama lantaran menciptakan sejumlah peluang besar. Rafael Struijk dan kolega memang terlihat cukup sukses menerapkan gaya permainan high pressing saat permulaan pertandingan, dan banyak mengeksploitasi area kanan Australia. Hanya saja yang disayangkan,
timnas Indonesia gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas yang didapat, termasuk tendangan penalti Kevin Dix. Hal itu mengakibatkan skuad Garuda harus menelan pil pahit di akhir laga. Padahal menurut Matrian, hasil pertandingan bisa jadi sangat berbeda andai kata timnas Indonesia mampu mengonversi peluang-peluangnya menjadi gol. Komentar Kapten Timnas Australia. Jujur saja, skor akhir laga melawan timnas Indonesia membuat kami sedikit tersanjung, ujar Mateurian selepas laga di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera. Di awal pertandingan, mereka, timnas Indonesia, sebenarnya sempat memperoleh 2 peluang besar. Andai mereka sanggup mengonversi setidaknya satu dari antara peluang-peluang tersebut, jalannya, laga bisa jadi berbeda, katanya lagi. Momentum merupakan hal penting dalam olahraga, dan kami saat ini telah memulai momentum kemenangan yang penting di FIFA Matchday. Selanjutnya, penting buat kami terus belajar dan berupaya menjadi lebih baik, tandas Kapten Australia. Patrick Kluivert juga sayangkan gagalnya penalti Indonesia. Selaras dengan pernyataan Mateurian, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga menyayangkan kegagalan anak-anak asuhnya memanfaatkan peluang, terutama saat diberikannya tendangan penalti. Padahal di awal laga, juru taktik asal Belanda menilai skuad Garuda sudah mampu menerapkan pola high pressing dengan baik. Andai berhasil hadiah penalti, Kluivert pun sepakat jalannya pertandingan bisa berbeda. Saya rasa di awal pertandingan kita melakukan bagus. Pressing tinggi di bagian kanan yang ingin kami eksploitasi karena kami tahu di sisi kiri mereka punya pemain bagus. Dan dari pengamatan saya, itu berjalan bagus, ujar pelatih timnas Indonesia selepas laga melawan Australia. Setelah itu, kita dapat tendangan penalti. Seandainya saja kita berhasil mengeksekusi tendangan penalti, pertandingan pasti akan berbeda. Tapi sayangnya, Kevin Dix gagal. Tambahnya pada Kamis, 20 Maret 2025. Dunia belum kiamat. Suporter diminta jangan kendur dukung timnas Indonesia usai kalah dari Australia. Timnas Indonesia baru saja menjalani pertandingan melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bermain di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025, timnas Indonesia kalah telak dengan skor 1-5 dari Australia. Australia sudah unggul 3-0 atas timnas Indonesia pada babak pertama lewat gol Martin Boyle, Nishan Velupelai, dan Jackson Irvine. Di babak kedua, Australia sukses mencetak 2 gol lewat Jackson Irvine dan Lewis Miller. Adapun satu-satunya gol timnas Indonesia dicetak oleh Ulla Romeni. Sejatinya, timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti sebelum Australia mencetak gol di babak pertama. Penalti diambil oleh Kevin Dix, namun gagal membuahkan gol untuk timnas Indonesia. Tendangan Kevin Dix hanya membentur mistar gawang Australia. Ini menjadi kekalahan debut perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Kekalahan dari Australia itu mengundang komentar dari pengamat sepak bola nasional, Kesit B. Handoyo. Kesit B. Handoyo meminta agar dukungan supporter kepada timnas Indonesia tidak kendur. Ia juga mengatakan Patrick Kluivert akan melakukan evaluasi usai pertandingan tersebut. Selain itu, kekalahan ini masih membuat timnas Indonesia tetap di hati para supporter. Dukungan supporter harus tetap diberikan. Kekalahan bukan berarti memupus harapan timnas Indonesia. Perjuangan memang lebih berat, harus lebih keras ditunjukkan jika ingin lolos Piala Dunia 2026, kata Kesit B. Handoyo Kamis, 20 Maret 2025. Kesit B. Handoyo mengatakan Patrick Kluivert harus segera berbenah atas hasil melawan Australia. Skuad Garuda masih punya 3 laga sisa melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Sekarang saatnya menatap laga berikutnya. Setelah kekalahan ini, Patrick Kluivert segera berbenah. Dia sudah tahu kelemahan yang ada, jelasnya. Peluang masih terbuka, dunia belum kiamat. Masih ada 3 pertandingan lagi. Lawan Bahrain harus menang di kandang sendiri. Begitu juga lawan Cina dan lawan Jepang, setidaknya seri meskipun berat, lanjut dia.
Dia menyoroti soal persiapan mepet yang dimiliki Patrick Kluivert mengarsiteki Timnas Indonesia. Perlu diketahui, Timnas Indonesia baru menjalani latihan perdana secara lengkap pada 18 Maret 2025. Saya kira ini sebuah hasil yang bisa dijadikan evaluasi bagi Patrick Kluivert. Karena memang ya tim ini kan selama ditangani dia kan belum teruji.